kebebasan untuk berbagi ya. Jadi kita mainin sharing aja, sharing dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya harus mengaplikasikan atau berbagi ke teman-teman di sekolah. Bapak Ibu, di sini kita akan sharing tentang budaya positif di sekolah ya. Nah, kita berangkat dari sini, dari tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya sesuai dengan kodratnya. Jadi maksudnya menuntut segala kodrat. Jadi ada dua kodrat dalam pendidikan itu, ada kodrat alam dan kodrat zaman yang penguatan. Dan kemudian diusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplina. Pandit Cuplina. Yang berikutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin disiplin diri dari murid-murid, Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau ekspektasi. Isi inti nama ada di akhir. Disiplin, nah ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Itu kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kebutuhan hidup. Nah, setiap orang berbeda, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita juga ada di sini pasti beda-beda, ya. Kebutuhan kita akan beda-beda, kebebasan kita juga akan beda. Kalau ada yang sama berarti itu santri. Bukan yang di-download pada YouTube. Apa-apa. Kayak kasus. Ibu lihat guru kelas 7 SMP Bahagia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang memerlukan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu lihat, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Coba dari 5 kebutuhan dasar itu, Pak, yang bicara tergagah dari video tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA yang tergagap dan malu luar biasa, ya, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa mendapat di depan kelas membuka kemudian. Bapak Ibu, dari kasus ini yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Yang bisa ngasih alasan? Mengapa? Balik? Ya. Dari segi hukuman itu kurang mendidik karena justru menurunkan mental anak bukan orang. Kemudian yang kedua, sebaiknya pasiennya memanggil dulu kalau memang ada kejadian seperti itu dengan cara pasien mendekati IPA. Gitu. Kenapa tadi seperti itu?
nanti pasti dia akan mengungkapkan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, juga harus mengingatkan pada teman-teman yang lain supaya jangan dulu memberi tanggapan ada yang jatuh dan sebagainya. Artinya itu juga harus diingatkan oleh Pak Seno, kamu jangan seperti itu. Coba Bapak menanya dulu kenapa. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ali. Ya betul ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu betul kata Pak Ali. Seharusnya tindakan Pak Seno tidak seperti itu dulu. Yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kenal anggap kita. Jadi kan tindakan yang Pak Seno lakukan itu tadi katanya hukuman. Kenapa? Banyak bandel gitu. Ibunya nggak bisa jawab. Jadi tadi untuk pertanyaan kedua ini, tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Ya. Karena di sini yang berperan aktifnya adalah Pak Seno dengan menyuruh IPA untuk maju di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab. Lanjut dulu ya. Nah ini identitas gagal, ini ada identitas sukses. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi dan ada hukuman. Betul. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan kemudian konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusinya itu, restitusi merupakan pilihan. Yang berikutnya, untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dulu kata Pak Ali akan apa? Akan menjatuhkan mental ya Pak, secara tidak langsung dengan hukuman tersebut. Yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau konsekuensi yang ini itu tidak nyaman untuk murid, jangka waktu yang pendek itu konsekuensi. Kemudian murid anak akan tersakiti itu dan jelas. Kalau dengan hukuman pasti akan ada rasa sakit buat anaknya. Baik, kita next, kita lanjutin. Kita lewat ya Bapak Ibu, karena udah paham antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ini nanti kita bagaimana caranya menghadapi suatu masalah dengan tadi ada lima posisi kontrol kita sebagai pendidik, dan dengan cara dengan cara segitiga restitusi. Ya. Nanti ada di akhir, makanya ini kita lewat dulu. Ini nggak kelihatan? Kelihatan? Bagus lah. Balik nanti. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Kemudian lari menuju lapangan karena tidak terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan. Pintar ya, udah ada 7 jawaban. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Pernyataan universal, pernyataan kertas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat bermanfaat di lingkungan. Semua warga kelas itu berkontribusi, bersedia menjadi kembali keyakinan kelas dari waktu. Bapak Ibu, jadi yang tadi ya, jadi dari peraturan itu muncul keyakinan kelas. Apa ini? Gak ada sih.
kali konsumsinya. Bisa nggak kita konsumsi kasihan. Bapak Ibu itu yang pertama untuk pembentukan keyakinan batin itu harus abstrak sih. Dulu katanya di mana? Tidak jelas jelas ya. Gue ya ibu. Parah ya ibu malah aku. Ada dulu terhebat. hasil supervisinya. Lebih dari supervisi juga. Kemudian apa ini pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi apa? Kalau peraturan itu kan kalimatnya negatif ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh apa? Tidak boleh makan di kelas. Nah itu ada kalimat baiknya dari keyakinan kelas itu. Kalau tidak boleh ribut berarti apa? Menghargai yang tadi tapi dibuat kalimat itu tentang pembentukan keyakinan kelasnya. Nah ini restitusi posisi kontrol guru. Kalau yang tadi dilakukan Pak Agus ya, Agus, Pas Nano. Jadi yang dilakukan sama Pas Nano terhadap IPA kira-kira dari posisi kontrol ini yang mana? Hukumnya. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Yang berikutnya ada teman dan manajer sini 5 restitusi atau posisi kontrol sebagai guru. Aduh, kurang jelas. Oke, untuk yang tadi untuk penghukum, guru berbuat biasanya kalimatnya itu negatif, menghardik, terus konsekuensi, termasuk konsekuensi. Kemudian untuk kontrol kita sebagai manajer, kalau kontrol kita sebagai manajer itu banyak, Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan detail bisa. Kenapa kamu sampai melakukan ini? Terus apa keuntungannya kamu dengan melakukan ini? Ya, terus dari hal yang kamu lakukan itu apa yang kebutuhan yang kamu dapatkan? Kok kamu sebut? Intinya bikin gelap ini. Nah, kalau dari segi Bapak Ibu gurunya sebagai pendidik ya, kalau dari segi muridnya, kalau kita menggunakan kontrol sebagai penghukum itu akan membuat peserta didik kita itu akan menjadi pendendam, kemudian memberontak dan menyalahkan orang lain. Kalau di posisi pembuat merasa bersalah, siswa itu akan lebih condong untuk tidak jujur, jadi akan yang muncul dalam diri itu akan berbohong terus. Kemudian kalau sebagai teman nanti akan ada ketergantungan, biasanya gitu kan. Kalau sebagai teman otomatis akan ada rasa nyaman, ya, gitu kan? Kan ada rasa nyaman. Semua ada kayak gitu. Nah, kalau kita posisi terakhir, Bapak Ibu, di posisi manajer, itu kita akan lebih memberikan kekuatan pada anak, jadi menguatkan dia, entah itu wataknya atau karakter dia. Jadi kalau di posisi sebagai manajer, kalau kata saya, nggak ada kata kamu salah itu justru akan muncul sifat positif dari apa yang kita lakukan kalau kita menyelesaikan masalah dengan
posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah ini dampaknya tadi bisa kalau sebagai penghukum bisa mengulangi kesalahan, kemudian kesalahan berulang kali, kemudian perilaku menjadi agresif. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi ini sangat menjatuhkan sekali ya untuk peserta didik dengan cara seperti ini. Kalau kita sebagai manajer kurang lebih seperti ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi itu langsung ngajak, wah mana salah ini? Menanyakan keyakinan itu 40 benar pengalaman bu ya Allah. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sudah sepakati, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini keyakinan sesuai yang dibuat yang ada di kelas. Ibu nah keluar ya, abi baru semangat ya. Ya benar. Oke, ini ada praktik yang pertama, sadar tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan amarahnya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Ya, kan yang dilanggarnya. Bertanggung jawab dari disiplin. Itu mungkin saya di sini bukan bersifat menggurui atau apa, tapi sharing gitu ya. Karena memang mungkin pasti saya yakin di sini ada Pak Ali yang lebih senior, ada Pak Budiman yang senior. Pasti ketika menjadi guru itu beliau-beliau itu punya permasalahan dengan peserta didik dengan cara menyelesaikannya masing-masing. Ya Pak Ali ya, apa Pak Ali pernah sebagai manajer menyelesaikan masalah? Ya, kadang-kadang tidak runtut seperti itu. Ya betul. Ya tidak runtut. Kadang-kadang langsung di manajer gitu. Karena dipanggil, bahkan sudah beberapa kali orang tuanya selalu ditanya gitu ya. Sampai di situ. Pokoknya tidak dari awal, tapi itu selesai. Walaupun sebenarnya urutannya seperti itu harusnya gitu. Dan itu bisa selesai. Ya, jadi itu teman-teman apa? Ya benar ya kata Pak Ali. Kadang kita nggak sadar ketika kita menyelesaikan masalah itu apa? Posisi kita itu sebenarnya ada di mana? Kayak kalau saya lihat sih saat ini kayaknya untuk guru-guru di sini dari posisi kontrol penghukum dan yang kedua itu kayaknya udah nggak ada. Nah, makanya teman-teman di sini saya sharing tentang budaya positif ini. Kita sebagai pendidik itu harus lebih apa ya? Harus lebih apa ya? Tapi lanjutin ini. Kalau hukuman beda dengan hukuman kan dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan guru menghukum tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah yang tindakan yang diberikan, efek jerah yang diberikan oleh guru yang berkaitan dengan kesalahannya, yang kayak tadi dengan dia coret-coret di meja. Nah, konsekuensinya apa? Berarti terus di meja. Berarti segala sesuatu
Jadi disiplin positif masih ingat kan yang Bapak telah berikan di mana sih, di RKB ya, berkaitan dengan Prayuda. Jadi ketika kita menegur anak itu berdasarkan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Jadi di awal kita menyepakati dulu dengan anak, gitu kan? Nah, kayak bicara kasar, misalnya kita menghargai, termasuk kita menegur anak yang sedang ngobrol, itu ada. Jadi pembelajaran kita aktif. Ya, terima kasih. Terkait dengan hukuman ataupun konsekuensi, tadi kan secara tertulis artinya konstitusional, itu lahiriah lah katakanlah kalau di sekolah itu tata tertib yang harus diikuti. Tapi anak kan tidak cukup dengan lahiriah saja gitu. Konsekuensi yang lain atau peraturan yang lain adalah yang sifatnya rohani, sifatnya rohani. Contoh, bahwa kita mendidik anak itu dalam waktu yang terbatas di sekolah. Anak lebih lama di lingkungan rumahnya. Kita tidak serta-merta akan bisa merubah secara sekaligus karakter anak cukup dengan waktu yang seperti itu. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali itu, kamu tidak akan cukup dengan lisan kamu dan tulisan kamu yang kamu sampaikan ke anak. Karena ada basic yang lebih kuat dari itu, yaitu lingkungan. Apa disebutnya? Karakter. Dalam bahasa agama disebut akhlak. Akhlak tidak cukup dengan kunaon kamu. Akhlak itu harus ada punishment yang disebut hukuman itu. Nah, di sini yang pertama rangkaiannya adalah ada komitmen bersama dari komunitas sekolah, yaitu bapak ibu guru termasuk yang lain, bahkan mungkin seluruh pelajaran. Kalau ada anak berbicara kasar, hukumannya ini sepatutnya pada semua guru, sehingga pada saat anak melakukan itu tidak akan menyebutkan anak-anak guru takut ada padinan, takut dibusar, tidak akan seperti itu. Pasti dia akan kembali pada kesadaran bahwa itu tidak baik, disepakati oleh bersama. Yang kedua, kesepakatan kelas. Yang ketiga, kita arahkan kepada mereka, ingat bahwa itu adalah tidak baik. Bahwa di sini kita sudah sepakat istighfar 3 kali, di antaranya gitu. Istighfar 3 kali. Nah, saya waktu itu di sekolah yang sana istighfar 3 kali, tambah surat al-ikhlas 3 kali. Yang tidak bisa jadi bisa. Kalau terlalu pendek, ayat kursi 3 kali. Setidaknya begitu. Pada saat mereka ucapkan bismillah kemudian baca itu, mudah-mudahan dosanya dampingi dengan kata-kata tadi. Bisa kalimat, bisa juga mungkin tangannya nyuwir orang, bisa juga dia ininya kemana-mana. Itu mungkin akan lebih ini. Tapi apapun bentuknya, kita dalam waktu yang terbatas ketemu dengan anak. Sehingga maksimalkan kita dengan kesepakatan bersama seluruh stakeholder sekolah. Bahkan tiap hari Senin sampai Kamis itu kan ada pembiasaan kuliah 2 hari dan sebagainya. Menurut saya itu cukup begitu. Tapi harus rutin pentingnya begitu. Dan diikuti oleh kita. Diikuti oleh kita artinya ya mungkin tidak terlambat, mungkin tidak. Hanya di Kota Bandung, karakter peserta didik itu semuanya nilainya masih minus. Nah, tugas kita sebagai pendidik karena bagaimanapun bahasa sama budak anak melakukan hal di luar sekolah, pasti yang jadi sorotan pertama itu adalah bahasa mereka jelek di luar, pasti yang jadi sorotan utama itu adalah kita sebagai pendidik. Makanya dari hal kecil ini tadi, hal kecilnya itu adalah ya, Terima kasih.